Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan dosen yang saya hormati, Ibu Prihastini Setio Wulandari MPharm. Semoga semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan salam tak lupa tercurah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Katon Bagaswara sebagai moderator, dan rekan saya, Roja Syarifah, sebagai presenter 1, Putri Zanzabella sebagai presenter 2, Nila Amalia Nabila sebagai presenter 3, Naila Hasnafa Faizatunisa sebagai presenter 4, Vivi Marlina sebagai presenter 5. Dijelaskan oleh Roja Syarifah, yaitu definisi rasemis. Roja Syarifah dipersilakan. Untuk definisi dari rasamis sendiri, yaitu campuran suatu enantiomer dengan enantiomer pasangannya dengan perbandingan mol 1:1 perbandingan equimolar. Etiomer merupakan stereoisomer, bayangan cermin suatu molekul kiral dan dapat memiliki sifat fisik yang identik kecuali aktivitas optiknya. Selanjutnya, definisi pemisahan akan dijelaskan oleh Putri Zanzabella. Putri Zanzabella dipersilakan. Pemisahan senyawa rasemis dilakukan untuk mendapatkan hasil sehingga didapatkan rotasi optik dan rotasi sejenisnya. Selanjutnya, metode kromatografi yang akan dijelaskan oleh Nila Amalia Nabila. Nila Amalia, dipersilakan. Metode kromatografi dapat digunakan dengan menggunakan kolom khusus yang berisi material kiral. Material kiral ini berada sebagai fasa diam yang menghasilkan bentuk transisi diastereoisomerik yang mirip senyawa kompleks. Interaksi yang kuat antara fasa diam dan enantiomer akan terelusi belakangan sehingga enantiomer dapat dipisahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, pemisahan dengan kromatografi dapat dijumpai pada rembesan air pada dinding yang menghasilkan garis-garis dengan jarak tertentu. Akan dijelaskan oleh Naila Hasna Faizatunisa. Naila, dipersilakan. Metode kristalisasi merupakan salah satu teknik efektif untuk memisahkan produk rasamis menjadi enantiomer murni. Metode ini melibatkan pengendapan enantiomer dari larutan berdasarkan perbedaan kelarutan diastereomer. Kristalisasi dapat dilakukan dengan menambahkan senyawa kiral untuk membentuk garam diastereomerik yang kemudian dapat dipisahkan. Pembuatan gula pasir. Sari tebu atau molase disaring terlebih dahulu agar kotorannya tidak terbawa. Setelah itu, sari tebu dipanaskan pada suhu tinggi agar terjadi penguapan sehingga larutan terkonsentrasi. Larutan pekat kemudian didinginkan dan terbentuklah gula kristal. Selanjutnya, aplikasi. 1. Farmasi. Banyak obat yang merupakan campuran rasemat. Pemisahan enantiomer dapat meningkatkan efektivitas obat dan thalidomide yang memiliki enantiomer dengan efek terapeutik dan racun. 2. Industri makanan. Dalam industri makanan, pemisahan rasemat digunakan untuk menghilangkan isomer yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi rasa dan aroma. Contohnya adalah pemisahan asam amino dan gula. 3. Kimia organik. Dalam sintesis senyawa organik, pemisahan rasemat penting untuk mendapatkan produk isomer yang dihasilkan dapat memiliki aktivitas biologis yang berbeda sehingga pemisahan menjadi krusial.
Kesimpulan dari ini yang bisa kita dapat adalah yang pertama, racemis merupakan suatu campuran yang mengandung sepasang enantiomer dalam jumlah yang sama. Racemis dilakukan untuk mendapatkan hasil rendemen enantiomer suatu senyawa sehingga didapatkan rotasi optik dan rotasi sejenisnya. 3. Sepasang enantiomer memiliki sifat fisik yang identik karenanya campuran sepasang enantiomer, misalnya campuran racemis, sulit dipisahkan dengan cara konvensional seperti distilasi, fraksinasi, dan kristalisasi. 4. Dengan cara kromatografi kiral dan dengan kristalisasi. Kami menerima 3 pertanyaan di kolom komentar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di bawah. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.